以后就是你，都是因为你！前辈，是不是误会了？我与前辈对不起。Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Soul of Light episode kedua, di mana pada episode sebelumnya Bing Yun menyegel ingatan putranya Hong Yi. Lalu dia hidup bersama putranya untuk beberapa waktu. Setelah beberapa tahun terlihat Hong Yi yang sudah dewasa, dan dia sedang berjalan di gerbang selatan kuil suci abadi yang telah hancur karena pertarungan Dewa Senji dengan Kaisar Yang Pan. Di sana dia melihat Dewa Senji yang sedang duduk di singgasananya. Melihat kedatangan seseorang, Dewa Senji berkata, "Siapa kamu? Kenapa aku bisa merasakan napasnya darimu?" Tiba-tiba Dewa Senji menyerang Hong Yi, dan sambil menghindar Hong Yi berusaha menjelaskan bahwa ini salah paham. Dia tidak mengenal Dewa Senji, tapi Dewa Senji tidak mendengarkan dan terus menyerang Hong Yi. Karena terdesak, Hong Yi akhirnya melawan balik dengan kekuatannya. Akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Dan tiba-tiba Hong Yi terbangun dari tidurnya dan dia mengatakan bahwa akan sangat bagus jika itu benar. Hong Yi kemudian pergi menuju kuburan ibunya dan berkata bahwa dia akan berpartisipasi dalam ujian kekaisaran. Dan tujuannya adalah untuk membersihkan nama ibunya. Hong Yi kemudian pergi ke sebuah biara dan dia bertemu dengan biksu penjaga. Di sana dia meminta izin untuk tinggal di sana sementara selama musim dingin dan dia akan mengikuti ujian kekaisaran saat musim semi. Di malam harinya ketika Hong Yi sedang membaca buku, tiba-tiba angin berhembus keras dan memadamkan lampunya. Hong Yi bersiap untuk menutup jendela sambil mengucapkan kata-kata puitis. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul di belakangnya. Wanita itu berkata, "Kamu masih muda tapi kamu sangat puitis." Hong Yi yang terkejut melihat wanita itu bertanya apakah dia manusia atau hantu. Wanita itu meminta Hong Yi untuk menebak dan Hong Yi berkata, "Aku adalah seorang sarjana dan aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam hidupku. Aku di sini untuk mengunjungi makam ibuku. Jika kamu adalah hantu wanita yang mencari sarjana untuk bermalam bersama, kamu mencari orang yang salah." Terlihat wanita itu seperti ingin menyerang Hong Yi dan Hong Yi menghindar sambil merasa ketakutan. Melihat sikap Hong Yi, wanita itu tertawa sambil berkata, "Kamu sangat menarik tapi aku cuma bercanda. Aku Yuan Pei, aku bukan hantu. Lihat, aku memiliki bayangan." Hong Yi kemudian bertanya apakah dia seorang peri pedang atau seorang ksatria yang hidup mengasingkan diri di pegunungan. Yuan Pei berkata bahwa orang terpelajar tidak boleh percaya pada kekuatan dan dewa asing. Hong Yi mengatakan bahwa itu tidak benar. Mencari kebenaran, memahami alam semesta, mengenal iblis dan hantu, menjangkau para dewa, dan mereka dapat mempelajari prinsip-prinsip segala sesuatu, lalu bisa mengerti sifat semua makhluk. Yuan Pei memuji perkataan Hong Yi dan dia mengatakan bahwa dia mendengar puisi yang diucapkan oleh Hong Yi sehingga dia tertarik pada Hong Yi untuk menjadi guru untuk anak-anak kerabatnya, dan sebagai imbalannya dia akan memberikan 10 tael emas setiap bulan. Melihat emas batangan itu, Hong Yi berpikir bahwa itu adalah emas pilihan asli yang hanya ada di istana. Yuan Pei juga mengatakan bahwa dia bisa memberikan uang muka terlebih dahulu. Hong Yi setuju tapi dia ingin bertemu dengan calon muridnya terlebih dahulu. Yuan Pei kemudian membawa Hong Yi pergi dengan melompati pepohonan. Hong Yi belum pernah berjalan secepat itu sebelumnya, sehingga dia benar-benar terkejut. Setelah mereka sampai, Hong Yi terkejut melihat rubah yang sedang membaca buku. Keluarga rubah itu kemudian menyambut Hong Yi. Hong Yi masih terlihat terkejut melihat rubah-rubah yang bisa bicara itu. Yuan Pei berkata bahwa mereka adalah murid-murid Hong Yi. Mendengar itu, Hong Yi terkejut karena dia akan mengajari anak-anak rubah. Tuan Pu kemudian mengatakan bahwa dari dulu bahkan harimau dan singa yang ganas mendengarkan seorang sarjana mengajarkan tentang kitab suci. Terlihat bahwa hewan juga bersemangat untuk belajar.
好道明理之心。先生，由此可知，禽兽也有。 Hong Yi membenarkan perkataan Tuan Fu dan dia bersedia untuk mengajari anak-anak rubah. Terlihat kalau Yuan Pei sedikit tertarik pada Hong Yi setelah melihat sikap sopannya. Hong Yi mengatakan meskipun dia tidak memenuhi syarat, dia akan mencoba. Yuan Pei kemudian menguji kepintaran Hong Yi dengan bertanya apa hal terhebat di dunia ini. Hong Yi mengatakan kalau beberapa orang menganggap takdir adalah yang terbesar, beberapa orang berpikir bahwa kekuatan adalah yang terbesar. Ada yang menganggap alasan adalah yang terbesar, tapi tidak satupun dari ini yang terbaik menurutnya. Semua takdir ada batasnya, hanya perubahan yang abadi. Mendengar itu, Yuan Pei mengatakan bahwa Hong Yi telah memecahkan kebingungan terbesar di hatinya. Dan sebagai balasannya, Yuan Pei ingin memberitahu Hong Yi tentang kultivasi, dan mulai saat itu mereka berteman. Yuan Pei kemudian pergi dari sana dan Hong Yi mulai melakukan tugasnya. Di sana Hong Yi melihat koleksi buku-buku milik Tuan Fu dan dia bertanya kenapa semua buku di sana adalah kitab milik Buddha. Tuan Fu kemudian menjelaskan bahwa dulu klan rubah tinggal di dekat kuil Dachan di Zhongzhou. Setelah kuil Dachan dihancurkan oleh Menteri Hong, buku-buku ini mereka bawa. Melihat buku-buku itu, Hong Yi berkata kalau kedua buku itu ditulis oleh banyak guru dan orang berkuasa dari seluruh dunia ketika dinasti Daqian didirikan. Tapi Tuan Fu mengatakan bahwa buku kungfu itu sudah dilarang. Hong Yi terkejut kenapa buku sebagus itu dilarang dan Tuan Fu menjelaskan bahwa orang-orang hebat kekaisaran takut semua orang bisa berlatih. Atas izin Tuan Fu, Hong Yi bisa melatih isi buku itu. Tapi saat Hong Yi berlatih, tubuhnya tidak kuat. Melihat itu, Sang berkata bahwa latihan seni bela diri membutuhkan seorang guru untuk membimbingnya. Sang juga menanyakan kenapa dia tidak fokus pada ujian kekaisaran dulu, kenapa malah berlatih seni bela diri. Tiba-tiba Hong Yi mengingat kehidupan masa kecilnya bersama ibunya yang sedang sakit. Akibat pertempuran terakhirnya, Hong Yi berkata jika aku bisa lolos ujian kekaisaran dan melakukan eksploitasi militer, ibuku akan dinobatkan sebagai ratu. Saat itu seluruh keluarga harus bersujud di depan tugu peringatannya. Mendengar itu, Sang merasa ikut prihatin dan berkata, pantas saja kamu datang ke pegunungan salju untuk belajar. Hong Yi berkata itu lebih baik daripada diintimidasi setiap hari di istana. Sang berkata aku belum pernah mengolah tubuh manusia dan aku tidak tahu seni bela diri manusia. Mungkin kamu bisa mempraktekkan keabadian terlebih dahulu. Ada banyak sekali metode budidaya di dunia yang dapat dibagi menjadi dua kategori. Ini adalah metode pemikiran pagoda keluar tubuh. Sang kemudian mempraktekkan di depan Hong Yi sambil berkata bahwa yang pertama adalah memupuk jiwa yang disebut keabadian. Yang kedua adalah mengolah tubuh fisik yang disebut pencak silat. Amalan keabadian sebenarnya adalah mengolah pikiran sendiri yang dapat dibagi menjadi 10 alam. Terlihat roh wanita rubah keluar dari tubuh Sang dan itu membuat Hong Yi takjub. Sang berkata aku akan menunjukkan kepadamu. Setelah menguasai night walking, meski raga tetap tidak bergerak, jiwa dapat melakukan perjalanan ribuan mil di malam hari. Tapi kamu hanya bisa keluar pada malam hari. Jiwa paling takut pada matahari. Sang kemudian memberitahu Hong Yi tentang kekuatan jiwa. Setelah itu Hong Yi mulai berlatih mengeluarkan jiwanya. Dan pertama dia merasakan jiwanya sedang berdiri di atas sebuah pagoda. Hong Yi berpikir ketika seseorang berada dalam ketakutan yang luar biasa, dia mungkin merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari atas tengkoraknya. Hong Yi terbangun dan dia melihat jiwanya telah keluar dari tubuhnya. Hong Yi berkata jadi ini adalah jiwa. Ternyata jiwa adalah suatu pikiran yang tidak kasat mata dan tidak berwujud. Hong Yi merasa senang setelah melihat dia berhasil mengeluarkan jiwanya. Melihat Hong Yi berhasil dalam sekali percobaan membuat Sang berpikir, apakah semua sarjana itu jenius? Tapi bahkan jika dia sudah keluar dari tubuhnya, dia masih belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sampai dia menguasai kemampuan membawa objek. Tiba-tiba jiwa Hong Yi terdorong oleh angin dan melihat itu, Sang mendorong Hong Yi untuk kembali ke tubuhnya. Hong Yi tersadar lagi dan berkata, tidak heran tertulis dalam buku tersebut bahwa tubuh fisik adalah rakit untuk melintasi jurang kesengsaraan. Ternyata ketika roh meninggalkan raga, sama menakutkannya dengan orang yang tidak bisa berenang jatuh ke laut.
Sang berkata bahwa kamu baru saja mempelajari jiwa keluar dari tubuh dan kamu sangat ingin mencoba naik Kuhal King. Kenapa terburu-buru? Jika bukan karena pengalamanku, kamu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Hong Yi berkata bahwa pasti ada cara untuk melindungi jiwa. Itu tidak sengaja ditulis di buku ini. Ini adalah niat jahat dan ingin praktisinya mati. Sang pun terkejut kenapa Hong Yi tahu arti di balik itu. Hong Yi mengatakan bahwa dia telah membaca selama bertahun-tahun dan dia bisa memahami psikologis penulisnya. Hong Yi juga menebak jika kekaisaran melarang buku itu, maka pasti ada mekanisme jahat yang tersembunyi di dalam buku itu. Sang kemudian meminta Hong Yi untuk mencoba lagi dan dia membakar dupa cendana yang dapat melindungi jiwa agar tidak tertiup angin. Hong Yi kemudian mengeluarkan jiwanya lagi dan dia berkata bahwa ini alasan para dewa di kuil menyukai dupa. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.